Selamat datang di tutorial Akosis 7. Pada tutorial yang pertama ini kita akan belajar bagaimana cara menginstall Akosis server untuk Akosis 7. Berbeda dengan Akosis versi-versi sebelumnya, Akosis diinstal di masing-masing klien dan di server hanya diinstal database server. Tetapi di Akosis 7 baik aplikasi maupun database semuanya diinstal di server. Mari kita mulai bagaimana cara menginstalnya. Yang pertama, tentunya Anda harus download dulu aplikasinya. Di sini saya sudah download. Namanya adalah akosis7.zip. Kita ekstrak di folder yang Anda inginkan. Saya sarankan di folder root saja biar mudah untuk konfigurasinya. Ini saya gunakan, langsung saya install di C. Oke, kita tunggu. Ada 262 megabyte. Nanti setelah diekstrak kita lihat berapa volume total aplikasi Akosis yang sudah diekstrak. Kita lihat di sini di Akosis 7 ada 539 megabyte, ya, sekitar setengah gigabyte. Langkah pertama yaitu kita inisialisasi dulu database-nya. Akosis 7 menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Yang pertama harus kita inisialisasi dulu, tinggal double klik saja. Double klik saja. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan super user passwordnya. Saya menggunakan default dari PostgreSQL yaitu openpgpwd. Kalau Anda merubah password dari super user ini, nanti Anda juga harus merubah di file akosis conf, ya, di sini. Ini juga harus dirubah di akosis conf. Ya, di sini di db password. Tadi saya menggunakan defaultnya openpgpwd. Kemudian setelah kita inisialisasi database-nya, kita install service-nya. Tinggal double klik saja di service install.bat. Ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Tinggal kita lihat di service start service. Ya, di sini ada Akosis PostgreSQL yang service yang barusan kita install. Kita start saja. Kemudian ada Akosis 7 juga kita start saja. Ini kita buat automatic, jadi nanti ketika Windows start dia langsung otomatis akan start service. Kemudian setelah kita start service Akosis 7, ini sebenarnya belum running, ya, karena belum kita aktivasi. Nanti akan muncul file machinid.txt. Kita lihat apa isinya. Jadi isinya adalah daftar serial number dari hard disk, ini hard disk, dan network card atau wifi yang kita gunakan. Semua jaringan ini MAC address dari masing-masing network card. Boleh yang mana yang kita aktifasi, ini nanti kita pilih. Kalau sudah diaktifasi, nanti di sini akan tertulis activate, bukan lagi not activate. Saya akan coba untuk aktivasi yang harddisk yang pertama, ya, yang ini. Ini nanti akan dikirim ke adminnya PT Akosis Global Data. Kemudian nanti kita akan dapatkan activation code-nya atau kode aktivasinya. Oke, saya sudah mendapatkan activation code. Sudah saya disimpan di sini. Nah, ini nomor hard disk tadi yang mau saya aktifasi. Kemudian fiturnya saya aktifkan semua lengkap.
lengkap, ini fiturnya. Kemudian ini fiturnya lengkap ya. Kemudian saya sudah dapat kode aktivasinya ini dengan user, batasan user 100 user. Maka tinggal sesuai petunjuknya saya buka AcosysConf dan cari variabel-variabel di bawah ini diganti dengan yang kita dapatkan. Yang pertama machine ID. Oke, kita buka AcosysConf, disimpan di Acosys 7 Acosys server. Ada file AcosysConf, ya. Kita tadi machine ID, kita cari machine ID, ini dia, kita ganti di sini. Kemudian fitur yang diaktifkan ini lengkap sampai service repair. Ini sama dengan yang di sini ya, sudah nggak perlu kita ganti karena sama. Kemudian activation code. Nah, yang ini kita kopikan di activation code. Kemudian limit usernya kita ganti dengan 100. Lalu kita simpan. Kemudian kita restart ulang service Acosysnya. Ini kita restart ya. Kemudian kita coba apakah service Acosys servernya sudah berjalan atau belum. Kita ketik http karena ini di komputer yang sama dengan server, kita pakai localhost. Kalau nanti Anda panggil dari komputer lain, maka localhost ini kita ganti dengan IP-nya, misalnya 192.168.1.99 dan seterusnya. Sekarang kita di localhost, kita langsung panggil localhost ya, localhost .294 kali. Kita enter. Ya, kita sudah mendapatkan aplikasinya, berarti aplikasi Acosys server sudah berhasil diinstal. Di sini kita diminta untuk mengisikan master password ya. Master password ini adalah password utama untuk memanage database, sehingga tanpa password ini kita tidak bisa membuat database, tidak bisa menduplikasi database atau membackup database. Kita sederhanakan saja, di sini kita isi dengan admin ya. Ini kita isi dengan admin ya. Kemudian nama databasenya test Acosys 7. Kemudian emailnya kita pakai admin@demo.com, passwordnya admin. Kemudian kita create database saja. Ya, proses pembuatan database sedang berlangsung. Nanti ada beberapa, mungkin sekitar 1 menit. Kita tunggu sebentar. Proses pembuatan database awal sedang berlangsung. Setelah proses ini selesai, kita tinggal menginstall modul-modul yang akan digunakan. Modul yang bisa diinstal itu sesuai dengan yang kita aktivasi. Jadi kalau kita aktivasi, di sini ada fitur accounting, ada fitur human resource, ada fitur manufaktur untuk pabrik, fitur project untuk manajemen proyek, kemudian ada fitur apa lagi tadi? Ada fitur restoran, fitur toko, shop, CRM, kemudian fitur service and repair. Ini berarti modul-modul yang bisa kita aktifkan. Kalau ini tidak kita aktifasi, maka modul itu akan memunculkan pesan gagal untuk diaktifasi. Oke, kita lihat lagi sekarang apakah sudah selesai, proses install database sudah selesai. Nah, beginilah tampilan awal ketika proses instalasi Acosys sudah berhasil. Di sini ada modul-modul yang bisa diinstal. Modul dasar ini sudah otomatis terinstall ya.
Yang lainnya paket akuntansi, paket Customer Relationship Management (CRM), paket manajemen sumber daya manusia, kemudian untuk manufaktur, untuk pabrik, untuk project management, manajemen proyek, restoran, kemudian service and maintenance khusus untuk manajemen service ya, dan maintenance peralatan-peralatan kantor. Ini untuk toko secara umum ya, ini modul yang nanti otomatis terinstall otomatis. Oke, kita coba yang pertama. Sebenarnya setiap dari paket ini otomatis akan menginstal modul accounting, tetapi yang paket akuntansi ini digunakan kalau perusahaan itu hanya membutuhkan paket accounting saja tanpa paket-paket yang lain. Jadi misalnya kita install yang pertama untuk resto, manajemen restoran, kita install, tinggal klik saja. Karena sudah kita aktifasi fitur restoran, maka resto dapat kita install. Kalau tidak kita aktifkan di waktu aktivasi, maka akan muncul pesan ditolak untuk menginstal. Setelah proses instalasi modul resto selesai, maka akan muncul default form startup, yaitu diskusi. Di sini form ini berfungsi untuk diskusi antar karyawan internal atau diskusi secara grup. Kemudian langkah berikutnya, karena Akosis 7 ini mendukung Progressive Web Application atau PWA, maka aplikasi ini walaupun harus dibuka dalam browser tetapi dapat diinstal menjadi aplikasi, sehingga nanti dapat dijalankan seperti aplikasi native. Ini juga berlaku di smartphone maupun di desktop. Caranya kalau di Microsoft Edge itu dari menu ini, kemudian apps, install this site as an app, akan muncul dialog, nama aplikasinya, kita langsung install saja. Setelah Akosis 7 diinstal sebagai aplikasi, maka kita dapat membuka Akosis 7 bisa dari icon di taskbar ini atau dari start Akosis 7 seperti aplikasi biasa dan tanpa tab browser yang lainnya. Untuk sementara tutorial install Akosis 7 kita cukupkan. Tutorial berikutnya akan kita lanjutkan pada video-video mendatang. Terima kasih.